Kita gas lagi bro. Mereka melesat ke selatan, dan mereka berlari lebih dari 50 km sebelum akhirnya berhenti. Begitu mereka melakukannya, Fan Li melemparkan Yang Ye pergi, dan dia menabrak tanah dan menyebabkan sejumlah besar debu dan kotoran melayang ke udara. Fan Meng terkejut dan hendak membantu Yang Ye berdiri. Namun, Fan Li dengan paksa menahannya dan menatap tajam ke arahnya. Tapi Fan Meng bertindak dengan kekuatan yang tak terduga dan mendorong tangan Fan Li sebelum pergi ke Yang Ye dan membantunya. Niat membunuh di mata Fan Li hampir menjadi materi ketika dia menyaksikan adegan ini. Yang Ye sedang melihat Fan Li juga, dan dia secara bertahap mengepalkan tinjunya sementara niat pedang yang tidak terkekang mulai bergetar di dalam pikirannya. Selama dia bernasib untuk melawannya, maka dia pasti akan melenyapkannya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Sementara itu, suara Lin Ning bergema. Mereka semua menoleh dan melihatnya melolong saat dia berbaring di tanah. Dia kehilangan satu lengan dan satu kakinya, dan sementara pendarahannya telah dihentikan, mereka yakin dia tidak bisa melawan lagi. Kecuali dia memiliki pil obat atau harta yang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya, jika tidak, dia akan lumpuh. Li Qingyi menggelengkan kepalanya saat dia menatapnya. Dia tahu bahwa Lin Ning sudah tamat. Karena Lin Ning tidak memiliki harta atau pil seperti itu, dan dia bahkan tidak mampu membelinya. Nona muda Fan, saya tahu Anda pasti memiliki pil pertumbuhan kembali roh. Tolong selamatkan aku. Saya bersedia melakukan apa saja untuk klan penggemar Anda. Lin Ning menatap Fan Li dengan ekspresi memohon di matanya. Li Qingyi menggelengkan kepalanya ketika dia menyaksikan adegan ini, dan kesannya terhadap Lin Ning telah turun ke level negatif. Fan Yi menggelengkan kepalanya juga. Klan penggemar memang memiliki pil semacam itu, tetapi dia tidak ingin memberikannya kepada Lin Ning. Karena itu tidak sepadan. Bagaimanapun, selama dia menginginkannya, dia bisa menggunakan pil semacam itu untuk merekrut ahli Realem Exalt peringkat tinggi. Kakak Yu. Lin Ning menatap Yu Lang yang tetap diam sampai sekarang. Saudara Yu, kita sudah saling kenal cukup lama. Tolong bantu aku. Aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Yu Lang terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menatap Li Qingyi. Nona muda Li, saudara Li dan aku memasuki jajaran pegunungan langit yang rusak untuk membantumu menangani kera jiwa bergaris emas. Sekarang dia telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, saya berharap Nona muda Li akan membantu. Kalau tidak, hanya kematian yang akan menunggunya di pegunungan tak terbatas ini. Li Qingyi melirik Yu Lang dan berbicara dengan datar, saya telah membayar setengah kompensasi Anda sebelum kami datang ke sini, dan saya memberitahu Anda tentang bahayanya perjalanan ini. Namun, Anda berdua tetap menerima pembayaran tersebut. Apa sekarang setelah sesuatu terjadi, kamu berniat menyalahkan semuanya padaku? Yu Lang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani. Itu karena kita tidak bisa hanya menonton saat saudara Li meninggalkan. Li Qingyi terdiam lama sebelum dia berkata, pil pertumbuhan kembali roh adalah pil roh, dan saya yakin Anda tahu betapa berharganya pil semacam itu. Hanya pil itu saja sudah cukup bagi saya untuk membuat 3 ahli Realem Exalt bertarung untuk saya. Namun, Anda benar. Kita tidak bisa hanya melihat saudara Li mati. Jadi, mengapa kita tidak melakukan ini? Saya akan mengubah pil menjadi batu energi tingkat ekstrim, dan kita masing-masing akan menanggung setengah biayanya. Baik itu tidak terlalu mahal, hanya sekitar 1000 batu energi tingkat ekstrim. Anda hanya perlu membayar 500 batu energi tingkat ekstrim. 500 batu energi tingkat ekstrim. Kelopak mata Yu Lang bergerak-gerak. Itu bukan jumlah yang kecil baginya. Dia secara alami mampu menghasilkan jumlah seperti itu jika dia menjual semua yang dia miliki, tetapi apakah itu sepadan? Yu Lang terdiam. Semua orang juga terdiam, termasuk Lin Ning. Tiba-tiba, Fan Meng berkata, kita harus menyelamatkannya. Semua orang termasuk Yang Ye menatapnya ketika mereka mendengarnya. Fan Meng menjelaskan, kami sekarang adalah grup. Jika kita meninggalkannya sekarang, maka celah akan muncul di kelompok kita, dan kita akan saling takut dan waspada satu sama lain. Saat ini, kami menghadapi musuh yang tidak dikenal. Menurut Anda, apakah kami dapat meninggalkan pegunungan ini jika ada masalah dalam grup kami sendiri? Jadi, meski demi kita sendiri, kita masih harus menyelamatkannya. Semua orang menatap Fan Meng sebentar, dan kemudian Li Qingyi tiba-tiba terkekeh. Nona muda Fan, aku benar-benar tidak pernah menyadari bahwa gadis kecil dari klanmu ini benar-benar mampu berpikir sejauh ini. Benar-benar menarik. Ada sedikit senyum dan kelembutan di mata Fan Li karena kemampuan Fan Meng untuk memikirkannya membuktikan bahwa dia telah dewasa. Ada rasa syukur di mata Lin Ning karena dia tahu bahwa dia akan diselamatkan. Li Qingyi menarik pil dan memberikannya pada Lin Ning. Tentu saja, semua orang di sini berbagi biaya yang sama.
Tangan dan kaki Lin Ning mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Sementara itu, Li Qingyu tiba-tiba menatap Yang Ye dan berkata, kamu tidak ingin kami menuju ke arah itu sebelumnya. Bagaimana Anda tahu bahwa ada bahaya di sana? Yang lain langsung menatap Yang Ye ketika mereka mendengarnya. Yang Ye melirik mereka dan berkata, aku sudah memberitahu kalian semua. Saya bisa merasakan bahaya. Saya merasa ada bahaya ke arah itu, dan itulah mengapa saya mengatakan itu. Betulkah Li Qingyi sedikit ragu? Yang Ye berkata, apalagi? Sungguh lancang. Sementara itu, Lin Ning yang telah menumbuhkan kembali anggota tubuhnya berteriak dengan marah, beraninya kamu berbicara dengan nona muda Li seperti itu. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Fan Meng berdiri di depan Yang Ye dan memelototi Lin Ning dengan marah. Dia sedikit tertegun saat melihatnya melindungi Yang Ye, dan kemudian dia berkata, nona muda Fan Meng, kamu harus mengingat identitasmu. Kamu adalah nona muda kedua dari klan penggemar, jika berita tentang kamu melindungi pelayan seperti ini menyebar, itu akan buruk untuk reputasimu. Itu bukan urusanmu. Fan Meng mendengus dingin dan berkata, tidak kusangka bahwa saya baru saja berbicara atas nama Anda. Aku benar-benar menyia-nyiakan napasku untukmu. Ekspresi wajah Lin Ning menjadi tidak sedap dipandang, tapi dia tidak berani marah pada Fan Meng, dan dia hanya memelototi Yang Ye dengan tajam. Fan Li juga menatap dingin ke Yang Ye, dan tatapannya bahkan lebih bermusuhan. Li Qingyi melirik Yang Ye dalam-dalam dan lama, lalu dia berkata, lupakan. Tidak peduli apa, kita semua berada di perahu yang sama sekarang, jadi jangan menimbulkan konflik di antara kita. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengangkat kepalanya, melihat ke atas ke langit, dan kemudian alis hitam legamnya bersatu. Malam akan segera tiba, dan saat itulah binatang iblis menjadi yang paling aktif. Kita harus menemukan tempat untuk beristirahat dan berangkat di pagi hari ke Gunung Spirit Ape. Sementara itu, Lin Ning ragu sejenak sebelum berkata, nona muda Li, kita masih melanjutkan perjalanan kita. Li Qingyi menatap dingin padanya dan berkata, apa? Lin Ning langsung menggigil saat bertemu dengan tatapannya, tapi dia masih berkata, nona muda Li, kera putih itu jelas menunggu untuk menyergap kita. Dengan kata lain, seseorang atau beberapa binatang iblis menargetkan kita. Jika kita tidak mengetahuinya dan langsung menuju Gunung Spirit Ape, maka kita mungkin akan mati bahkan sebelum kita sampai di sana. Yu Lang mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Li Qingyi menjawab dengan acuh tak acuh, kalian berdua boleh pergi, tapi serahkan uang muka yang kuberikan pada kalian berdua. Lin Ning dan Yu Lang langsung mengungkapkan ekspresi malu ketika mereka mendengar itu. Beberapa saat berlalu sebelum Lin Ning berkata, karena kita telah mengambil uang nona muda Li, maka secara alami kita harus menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi, tidak ada tapi. Li Qingyi menyela mereka dan berkata, tidak peduli betapa berbahayanya, kita harus pergi ke Gunung Roh Kera. Saya pasti akan memberi kompensasi kepada Anda berdua dengan baik jika kita dapat memperoleh apa yang saya butuhkan. Lin Ning dan Yu Lang bertukar pandang, dan kemudian mereka mengangguk. Mereka secara alami tidak berani menarik kembali kata-kata mereka. Lagi pula, belum lagi kekuatan yang berdiri di belakang Li Qingyi, hanya kekuatannya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak memiliki keberatan lebih lanjut, Li Qingyi menatap Fan Li. Yang terakhir berbicara dengan sungguh-sungguh, saya tidak punya pilihan. Li Qingyi mengangguk dan berkata, jangan khawatir, nona muda Fan. Selama saya bisa berhasil, maka saya akan melangkah maju dan menyelesaikan ancaman dari klan Ye. Namun, saya harap nona muda Fan tidak akan menahan diri ketika saya membutuhkan Anda untuk membayar harga itu besok. Tentu saja Fan Li mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan, dan Li Qingyi akhirnya menemukan baskom. Itu tidak terlalu besar, dan lebarnya hanya sekitar 300 meter dan panjangnya. Ada hutan lebat di sekitarnya, dan ada jarak lebih dari 30 meter antara tepi cekungan dan hutan. Mereka secara alami tidak berani beristirahat di hutan, jadi mereka memilih sisi cekungan. Yang Ye melirik ke langit. Sementara tabir malam telah turun, dia masih bisa melihat pegunungan tak berujung di kejauhan. Dia bahkan lebih yakin bahwa kota Skywind dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung. Meskipun dia tidak memperhatikan binatang iblis yang tangguh di pegunungan ini untuk saat ini, dia tidak ragu bahwa binatang iblis kerajaan-kerajaan pasti ada di sini. Dengan kata lain, bahkan jika dia mencapai kerajaan raja, tidak akan mudah baginya untuk meninggalkan pegunungan. Tentu saja, itu tidak terlalu sulit. Yang Ye tidak duduk bersama Li Qingyi dan yang lainnya, dan dia pergi agak jauh dari mereka. Dia duduk bersila di tanah dan tanpa henti menelan batu energi miliknya, dan kemudian mengubahnya menjadi energi ungu yang dalam. Larut malam, pegunungan tidak terlalu tenang lagi. Raungan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergema jauh di dalam pegunungan.
Beberapa raungan dekat sementara yang lain jauh, tetapi anggota kelompok mereka tidak terganggu olehnya karena semua binatang iblis itu sebagian besar berada di alam raja. Hanya ada satu atau dua di Exalt Realm. Adapun Realm Monarch, tidak ada satu pun. Tiba-tiba, Fan Li muncul di depan Yang Ye. Yang Ye membuka matanya dan menatapnya. Yang terakhir menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, saya tidak tahu mengapa Meng kecil begitu melindungi Anda, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa adik perempuan saya sangat naif, tetapi saya tidak sama sekali. Sementara itu, Yang Ye menghirup udara kotor sementara gumpalan kebahagiaan melintas di matanya. Setelah dia menelan semua batu energi kelas atas yang dia miliki, dia akhirnya mencapai alam raja. Dia menekan kebahagiaan di dalam hatinya ketika dia mendengarnya, dan kemudian dia perlahan berdiri dan menatap matanya, apa yang ingin kamu katakan? Fan Li berkata, apakah kamu tidak dekat dengannya dan mendapatkan bantuannya demi kekayaan? Jangan bilang kalau bukan kamu yang menipunya dan mengambil semua batu energinya. Saat dia berbicara, dia menarik cincin spasial dan melemparkannya ke tanah di depan Yang Ye. Dia melanjutkan, ada 500 batu energi kelas atas di sana. Cukup bagimu untuk menjalani 10 kehidupan. Ambil dan pergilah sekarang. Jangan pernah muncul di depan mataku. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menikmati kematian bahkan jika Anda memintanya. Yang Ye melirik cincin spasial di depan kakinya, dan kemudian berkata, alasan kamu masih hidup adalah karena kamu memiliki adik perempuan yang naif. Karena kamu memiliki adik perempuan yang naif, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kembalikan sarung pedangku padaku, lalu aku akan pergi. Jika tidak, kamu akan memohon untuk membuatku pergi. Fan Li bahkan tidak berbicara ketika Lin Ning tiba-tiba mengarahkan jarinya ke Yang Ye dan meraung marah, beraninya kamu anjing kau, kamu pikir kamu siapa yang benar-benar berbicara seperti itu kepada nona muda Fan? Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas. Untuk menghargai atau menghancurkan bunga. Selain Li Qingyi, Fan Li dan yang lainnya tidak dapat melihatnya karena itu benar-benar terlalu cepat. Pada saat ini, ekspresi tenang dan tenang di wajah Li Qingyi telah lenyap. Dia menatap Yang Ye dengan tidak percaya sementara hatinya bergolak seperti air mendidih. Lin Ning masih memarahi Yang Ye. Tetapi saat dia memarahi dan memarahi, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya. Jadi, dia berhenti dan melirik yang lain. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat lengan kirinya dengan kaget. Pada saat ini, lengan kirinya yang baru tumbuh benar-benar jatuh ke tanah. Teriakan melengking dan sengsara bergema melalui cekungan yang tenang, dan itu menyebabkan riak melonjak melaluinya. Mulut Fan Meng terbuka lebar saat menyaksikan adegan ini. Dia tahu bahwa Yang Ye pasti sangat kuat, tetapi dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar kuat sedemikian rupa. Lin Ning adalah ahli alam agung tapi dia bahkan tidak bisa menghindari satu serangan pun darinya. Fan Meng tidak bisa membantu tetapi terperangah. Bahkan Li Qingyi, Fan Li, dan Yu Lang tercengang. Yang Ye tidak memperhatikan yang lain. Dia berjalan menuju Fan Li dan berkata, kembalikan sarungnya padaku. Fan Li pulih dari keterkejutannya, dan kemudian dia membalik telapak tangannya, menyebabkan cambuk muncul di genggamannya. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak saat dia berteriak, siapa kamu? Bukan hanya Fan Li, bahkan energi mendalam Li Qingyi dan Yu Lang mulai melonjak. Mereka berjaga-jaga dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Yang Ye terus berjalan menuju Fan Li dan berkata, itu tidak penting. Aku hanya ingin sarung pedangku kembali. Kembalikan dan aku akan pergi sekarang. Cahaya dingin melintas di mata Fan Li. Tiba-tiba, cambuk di tangannya berderak di udara saat ditembakkan ke arah Yang Ye. Namun, itu bahkan belum sampai di depan Yang Ye ketika itu dipotong menjadi dua oleh sinar cahaya. Fan Li merasa ngeri. Sementara itu, Yang Ye ada di depannya, dan kemudian dia merasakan sakit yang tajam datang dari perutnya sebelum sosoknya meledak terbang. Fan Li menabrak pohon dan jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh tanah di sana bergetar. Ekspresi Li Qingyi dan Yu Lang berubah. Mereka akan bertindak ketika Yang Ye tiba-tiba melihat mereka, dan dia berkata, minggir dan kamu mati. Beraninya kamu. Yu Lang meraung marah dan hendak menyerang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas, dan kemudian sosok Yu Lang menegang di tempat. Sesaat kemudian, kepalanya didorong ke udara oleh semburan darah. Murid Li Qingyi mengerut, dan dia tercengang di tempat. Siapa sebenarnya kamu? Sementara itu, Fan Li telah berdiri dan menatap Yang Ye dengan lekat-lekat. Yang Ye tidak menjawabnya. Dia mengambil langkah maju, dan hanya langkah ini yang memungkinkan dia untuk segera tiba di depan Fan Li. Setelah itu, Fan Li merasakan sesuatu menekan tenggorokannya, dan dia hampir tercekik. Yang Ye.
Fan Meng sangat ketakutan ketika dia menyaksikan adegan ini, dan dia dengan cepat memanggilnya. Sosok Yang Ye berhenti bergerak. Dia merenung dalam-dalam untuk sesaat, dan kemudian perlahan melepaskannya. Dia menatap Fan Li dan menggelengkan kepalanya, alasan mengapa kamu masih hidup sekarang bukanlah karena kamu cantik, dan itu bukan karena kamu juga pintar. Itu karena kamu memiliki adik perempuan yang naif. Saya tidak ingin menyia-nyiakan nafas saya pada Anda. Serahkan sarungnya. Kalau tidak, saya tidak keberatan menggeledah mayat Anda. Fan Meng dengan cepat berlari ke arah Fan Li, menopangnya, dan berkata, kakak, sarung pedang itu miliknya. Hanya, berikan saja kembali padanya. Kalau tidak, dia benar-benar akan membunuhmu saat dia berbicara. Ada jejak ketakutan di matanya saat dia menatap Yang Ye. Dia tidak menyangka bahwa pria yang tampak begitu lembut dan ramah ini benar-benar akan begitu kejam saat dia bertarung. Fan Li mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye, tapi Yang Ye tidak menatapnya. Dia melihat ke arah kedalaman hutan sebagai gantinya. Kali ini, Fan Li tidak ragu-ragu untuk membalik telapak tangannya, dan sarung kuno muncul di sana. Yang Ye menarik pandangannya dari hutan, membuat isyarat, dan sarung pedang kembali ke genggamannya. Ada jejak rasa sakit dan emosi yang rumit di matanya saat dia menatap sarung pedang. Dia tahu bahwa roh pedang pasti tertidur lelap karena dia mengeksekusi Heaven Ren, dan satu-satunya cara untuk membangunkannya adalah dengan memberikan niat pedangnya kepadanya. Sayangnya, saat pedang niatnya hanya di 1 stone tingkat. Sepertinya aku harus memikirkan bagaimana memulihkan niat pedangku. Yang Ye memegang sarung kuno di tangannya saat dia berbalik dan pergi. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia tiba-tiba berhenti berjalan. Ekspresi wajah Fan Li, Li Qingyi, dan Lin Ning yang melolong di tanah berubah drastis saat mereka melihatnya berhenti. Yang Ye melihat sekeliling, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Fan Meng, sangat berbahaya di sini. Tinggal bersama mereka sama dengan berjalan di jalan menuju kematian. Jika Anda mau, Anda bisa pergi dengan saya. Aku akan membawamu keluar dari pegunungan ini. Fan Meng pertama kali senang, tetapi tidak butuh waktu lama sampai kebahagiaan di wajahnya lenyap. Dia melirik kakak perempuannya dan berkata, bisakah kamu mengambil kakak perempuanku juga? Yang Ye menggelengkan kepalanya. Sementara kekuatannya telah pulih ke kerajaan raja, dan dia bahkan bisa mengalahkan beberapa ahli alam agung. Namun, dia tidak terkalahkan. Jika dia dikelilingi oleh pasukan binatang iblis, bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka bisa membuat dia mati. Selain itu, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Fan Li. Jadi, mengapa dia membuang waktu dan energinya untuk menyelamatkannya? Dia tidak bodoh. Aku tidak membutuhkannya. Fan Li menatap lekat-lekat pada Yang Ye, dan matanya memiliki niat membunuh di dalam diri mereka. Fan Li baru saja selesai berbicara ketika sosoknya diledakkan terbang, dan dia hanya berhenti terbang setelah menghancurkan banyak pohon. Kamu sedang mendekati kematian. Fan Li memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat dia berdiri, dan energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan liar, menyebabkan aura yang kuat menyapu darinya. Setelah itu, dia dengan cepat mengayunkan cambuknya ke Yang Ye. Heaven Ravager cambuk itu seperti naga yang sangat besar, dan gesit seperti ular saat merobek langit dan mengguncang ruang di sekitarnya. Wajah Fan Meng menjadi pucat karena ketakutan. Karena itu adalah teknik Daorang. Itu adalah teknik terkuat klan penggemar. Namun, seberkas cahaya tiba-tiba berkelebat. Itu sangat kecil jika dibandingkan dengan cambuk, tetapi ketika energi pedang bersentuhan dengan cambuk, itu secara tak terduga menghancurkan aura pada cambuk dan segera memotongnya menjadi 2. Tapi energi pedang tidak menyebar. Itu langsung tiba di hadapan Fan Li yang sangat terkejut. Tidak, wajah Fan Meng menjadi sangat pucat saat teror memenuhi matanya. Begitu suaranya bergema, energi pedang yang hendak ditembakkan melalui dahi Fan Li tiba-tiba berhenti. Murid Li Qingyi mengerut menjadi seukuran jarum saat dia menyaksikan pemandangan ini, dan tangannya tidak bisa menahan gemetar. Sementara energi pedang Yang Ye tidak ditingkatkan dengan niat pedang, pemandangan seperti itu sangat mengejutkannya karena Yang Ye sebenarnya mampu mengendalikan energi pedang yang telah meninggalkannya. Salah satu harus mencapai 9 tingkat pedang maksud dan mendapatkan pedang materi maksud setidaknya agar dapat mencapai itu. Tapi energi pedang Yang Ye tidak membawa jejak niat pedang. Jadi apa buktinya? Itu membuktikan bahwa orang di depannya ini, Yang Ye, telah menyembunyikan kekuatannya. 9 tingkat pedang inten. Mungkin tidak ada satu orang pun dengan niat pedang seperti itu di dekat sini. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, segala macam pikiran muncul di benak Li Qingyi, dan ekspresi keinginan yang berkobar muncul di matanya. Pada saat ini, keterkejutan Fan Li tidak lebih rendah dari Li Qingyi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan terkuatnya akan menjadi sangat lemah di hadapan orang yang dia sebut sebagai pelayan klannya.
Fan Meng berdiri di depan untaian energi pedang itu, dan dia menatap Yang Ye saat dia berkata, saya tahu bahwa sikap kakak perempuan saya terhadap Anda tidak baik, tetapi dia melakukan itu demi saya. Yang Ye, jika Anda benar-benar ingin curhat, lalu bunuh aku. Lubang angin Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatku marah. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Fan Li yang memelototinya dengan marah, jangan lihat aku dengan tatapan mematikan. Karena orang-orang telah melakukan itu padaku di masa lalu, dan mayat mereka telah diubah menjadi kotoran sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan sarung kuno di genggamannya. Tolong tunggu sebentar tiba-tiba, Li Qingyi berteriak padanya. Yang Ye berhenti bergerak, berbalik untuk melihatnya, lalu dia berkata, apa? Kamu dari sekolah pedang kuno, kan? Mata Li Qingyi memiliki sedikit kegembiraan di dalamnya. Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, bicaralah tentang apa yang kamu inginkan. Dia sangat gembira saat melihatnya diam-diam mengakuinya, saudara Yang, saya datang ke sini terutama ke pegunungan ini untuk satu hal. Selama saudara Yang membantu saya, maka saya bersedia memberikan hadiah yang murah hati. Apa saya sudah menjadi, saudara Yang, sekarang aku bukan pelayan itu lagi. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Li Qingyi tidak marah dengan ejekannya. Dia tersenyum dan berkata, status secara alami berubah sesuai dengan kekuatan seseorang. Saya tidak tahu apa-apa sebelumnya dan tidak bisa mengenali kemampuan saudara Yang. Saya minta maaf. Yang Ye melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu meminta maaf. Karena pertimbangan untuk Little Meng, saya akan memberi Anda sedikit nasihat. Tinggalkan sekarang dan mungkin Anda masih tepat waktu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Ekspresi Li Qingyi berubah sedikit, dan dia berkata, saudara Yang, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Yang Ye tidak berbicara, dia hanya berjalan maju dengan sarung kuno di tangan. Sementara itu, Li Qingyi berbicara sekali lagi, saudaraku Yang, meskipun kamu tidak peduli dengan nona muda kipas Tuan Muda Li, dan aku, tetapi saudara Yang juga tidak akan mengabaikan nona muda Fan Meng, kan? Yang Ye berhenti saat mendengar ini. Li Qingyi langsung menghela nafas lega ketika dia melihatnya berhenti, dan dia melirik Fan Meng, ini semua berkat gadis kecil itu. Yang Ye berbalik untuk menatap Fan Meng. Sementara itu, Fan Meng meliriknya sebelum dia perlahan menundukkan kepalanya. Yang Ye menghela nafas pelan, lalu dia melintas ke Fan Meng. Ekspresi Fan Li berubah, dan dia mengambil langkah maju dan berdiri di depan Fan Meng. Dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun ketika untaian energi pedang menekan bagian tengah dahinya, dan tetesan darah perlahan merembes keluar dari sana. Brengsek, Yang Ye meliriknya dengan dingin. Wajah Fan Li berkedut. Dia akan berbicara ketika Fan Meng menarik Fan Li ke belakangnya, dan kemudian dia menatap Yang Ye. Kamu pergi sendiri. Aku tidak bisa meninggalkan kakak perempuanku. Yang Ye menarik energi pedangnya, dan kemudian dia mengusap kepala Fan Meng, dia begitu galak padamu. Apa yang membuatmu begitu baik padanya? Fan Meng menggelengkan kepalanya, kakak memiliki kehidupan yang sulit. Dia telah melakukan terlalu banyak untuk klan penggemar dan aku. Anda bisa pergi sendiri. Saya tidak bisa membebani Anda. Yang Ye menggelengkan kepalanya, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Saat dia berbicara, tatapannya berangsur-angsur menjadi serius. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang buas bergema di langit malam, dan kemudian raungan amarah yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti. Hutan di sekitar mereka tiba-tiba mulai bergetar. Dia tidak bisa berhenti. Tidak butuh waktu lama bagi Li Qingyi dan yang lainnya untuk memperhatikan bahwa sepasang mata merah darah tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Selain mata merah darah itu, Li Qingyi dan yang lainnya tidak bisa melihat apapun sepanjang malam. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan Fan Meng bahkan ketakutan sampai buru-buru menarik kakak perempuannya bersamanya dan bersembunyi di belakang Yang Ye. Tidak butuh waktu lama bagi seorang wanita yang mengendarai singa yang menyala untuk muncul dalam bidang penglihatan mereka. Sekte Beastmaster. Sudut mata Li Qingyi bergerak sedikit ketika dia melihat wanita itu, dan matanya berkedip karena syok dan niat membunuh yang mengerikan. Sekte Beastmaster adalah sekte peringkat perak, dan itu adalah musuh pedang Stellar Sky City. Mungkin kekuatan mereka sendiri mungkin tidak terlalu tangguh, tetapi mereka dapat menandatangani segala macam perjanjian dengan berbagai binatang iblis yang kuat. Tidak hanya mereka mampu menghasilkan kekuatan yang kuat dengan bantuan binatang iblis itu, mereka bahkan dapat mengandalkan binatang iblis untuk melakukan beberapa serangan gabungan khusus. Anda tidak boleh meremehkannya. Fan Meng berjalan ke Yang Ye dan berbicara dengan lembut.
Wanita dengan gaun ungu jubah singa yang menyala hingga jarak 100 meter sebelum Yang Ye dan yang lainnya, dan kemudian dia berbicara perlahan, Nona Mudali memimpin banyak ahli dari kota langit stelar untuk mencari anggur monyet, namun kamu menyelinap keluar grup dan melakukan perjalanan 5.000 kilometer ke kota Skywind sendiri. Rencanamu itu hampir menipu sekte saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada mata-mata di kekuatan kota saya. Terlebih lagi, sepertinya status mata-mata itu sama sekali tidak rendah, kata Li Qingyi. Wanita itu menunjuk ke sekeliling dan berkata, karena saya menyadari kedatangan Nona Mudali, saya untuk sementara menundukkan semua binatang iblis di area sejauh 50 km. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Penerus Stellar Sky City yang masih hidup lebih berharga daripada yang sudah mati. Jadi, maukah Anda mengikuti saya atas kemauan Anda sendiri, atau haruskah saya membawa Anda dengan paksa? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kemudian 2 kera putih dan 5 serigala besar muncul di sampingnya. Semuanya ada di Exalt Realm. Wajah Fan Li dan Fan Meng langsung berubah menjadi pucat pasi sementara Lin Ning yang berbaring di tanah berteriak, aku menyerah. Senior dari Beastmaster Sekte, tolong selamatkan aku. Suara Lin Ning tiba-tiba berhenti karena telapak energi tiba-tiba turun ke kepalanya, menyebabkannya meledak terpisah. Li Qingyi yang melancarkan serangan itu. Li Qingyi berbicara dengan dingin, sialan. Fan Meng dan Fan Li melirik Li Qingyi sementara jejak kewaspadaan muncul di mata mereka. Ini antara Sekte Beastmaster dan Stellar Sky City. Saya tidak ingin ikut campur di dalamnya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berjalan pergi sambil memegang tangan Fan Meng. Sementara itu, Fan Meng memegang erat tangan Fan Li sambil dengan hati-hati melirik Yang Ye karena dia sangat takut dia akan meninggalkan kakak perempuannya. Wanita itu tiba-tiba berkata, kamu pergi begitu saja. Yang Ye berhenti dan berbalik untuk melihatnya, apa Anda ingin mentraktir saya daging panggang? Yang Ye melirik singa yang menyala di bawah wanita itu sambil berbicara. Singa itu mengaum dengan marah saat mendengar Yang Ye, dan aumannya dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas. Selain itu, untaian api menyembur tanpa henti darinya dan menyebabkan udara di sekitarnya berderak. Wanita itu menatap Yang Ye untuk beberapa saat sebelum dia berkata, kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatanmu atau mungkin Anda sangat yakin dengan dukungan Anda. Yang Ye menjawab, berdasarkan apa yang Anda katakan, tujuan Anda hanya Nona Mudali. Karena sudah seperti itu, kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi saja? Dia bertanya, bagaimana jika saya tidak? Mengapa Anda tidak mencobanya? Kalau begitu aku akan. Segera setelah dia selesai berbicara, ledakan bergema saat ular piton biru tua tiba-tiba keluar dari baskom di samping mereka. Piton itu seperti ukuran bukit, matanya seperti 2 semangka, dan ia membuka mulutnya yang besar saat melesat ke arah kelompok Yang Ye. Fan Li merasa ngeri, dan wajah Fan Meng menjadi sangat pucat saat mereka melihat ular piton itu. Dia memegang erat lengan Fan Li sementara matanya tertutup rapat. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye, dan dia memberi isyarat, pedang datanglah padaku. Begitu dia berbicara, sebuah raungan pedang bergema dari pedang yang berburu di pinggang Fan Meng, dan itu muncul di genggaman Yang Ye. Yang Ye menginjak tanah dengan kaki kanannya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke udara dan melalui mulut ular piton. Setelah itu, banyak sinar energi pedang melintas di udara. Sesaat kemudian, Yang Ye turun ke tanah, dan dia menikam pedang ke tanah di depannya. Mereka menyaksikan dengan kaget saat piton biru tua itu jatuh ke arah cekungan di bawah. Namun, itu tidak utuh lagi saat jatuh, sudah berkeping-keping. Semuanya terperangah, termasuk wanita berbaju ungu. Matanya memiliki keterkejutan dan keseriusan di dalamnya, dan ada jejak ketakutan yang kuat juga. Li Qingyi melirik Yang Ye dalam-dalam. Ada ketakutan di matanya juga, tapi ada lebih banyak kebahagiaan di sana. Mata Fan Meng bersinar saat dia menatapnya, dan mereka dipenuhi dengan pemujaan. Di sisi lain, Fan Li secara naluriah mundur 2 langkah, dan selain rasa takut, bahkan ada jejak penghormatan di matanya. Selain mereka, bahkan binatang iblis di sekitarnya dikejutkan oleh kemampuan Yang Ye. Mereka berhenti meraung dan mulai melihat Yang Ye dengan kewaspadaan. Bahkan singa yang menyala di bawah para wanita memiliki kewaspadaan yang kuat di matanya. Karena piton itu ada di Exalt Realm. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika dia langsung memusnahkan binatang iblis alam agung? Yang Ye menatap wanita itu dan bertanya, apakah Anda masih ingin mencobanya? Wanita itu berbicara dengan sungguh-sungguh, Anda dari sekolah pedang kuno. Iya, Yang Ye tidak ragu sama sekali. Bukan karena dia ingin berpura-pura menjadi anggota sekolah pedang kuno, dia hanya tidak punya pilihan selain mengatakannya.
Karena sementara dia memulihkan kultivasinya ke kerajaan raja, lukanya belum sembuh sama sekali. Meridiannya sembuh sangat lambat saat dipupuk oleh energi ungu yang dalam. Jadi, meridiannya masih berkeping-keping sekarang. Memanfaatkan energi pedang secara paksa sebelumnya telah menyebabkan meridian di dalam tubuhnya melengkung, dan rasa sakit yang tajam darinya benar-benar tak terlukiskan. Jika meridiannya tidak ditempa oleh energi valet primordial dan darah leluhur naga di masa lalu, hanya menggunakan energi pedang sebelumnya akan menyebabkan meridiannya berubah menjadi bubuk. Jadi, bahkan jika dia tampak benar-benar riang sekarang, dan bahkan tampak seperti dia memperlakukan wanita dan binatang iblis itu sebagai semut, dia sebenarnya diambang melolong karena rasa sakit yang tajam dari meridiannya yang melengkung. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain terus berakting. Wanita dengan gaun ungu bukanlah satu-satunya yang merasa terkejut saat mendengar Yang Ye, bahkan Li Qingyi, Fan Li, dan Fan Meng juga sama. Bagaimanapun, sekolah pedang kuno seperti eksistensi legendaris di Prefektur Pine. Karena sekolah pedang kuno adalah sekte peringkat platinum selain itu, sekte peringkat platinum adalah yang terkuat di Prefektur Pine. Wanita dengan gaun ungu bertanya, sekolah pedang kuno memiliki 9 puncak yang terletak di seluruh Prefektur Pine. Bolehkah saya bertanya dari puncak mana Anda berasal? Puncak terkuat. Puncak pedang surgawi Fan Meng tersentak. Sementara itu, mata Fan Li, Li Qingyi, dan wanita itu terbuka lebar karena terkejut. Puncak pedang surgawi memiliki. Dia bermaksud untuk melanjutkan dengan lebih banyak pertanyaan, tapi Yang Ye tiba-tiba berkata, ada apa dengan semua omong kosong ini jika Anda ingin melawan, lakukan dengan cepat. Sejujurnya, pedangku haus darah. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan pedang di depannya bergetar hebat sebelum seberkas cahaya melesat ke langit. Itu merobek langit seperti sambaran petir, dan itu menyilaukan dan gemilang. Kelopak mata wanita itu bergerak-gerak. Dia sangat takut Yang Ye akan menyerang, jadi dia dengan cepat berkata, karena kamu dari sekolah pedang kuno, maka Zixin secara alami tidak akan berani bertindak gegabah. Anda dapat pergi sesuka Anda. Yang Ye mengangguk, lalu dia berbalik dan pergi. Wanita bernama Zixin mengerutkan kening ketika dia melihat dia bertindak seperti itu, dan kemudian gumpalan kejutan melintas di matanya. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berhenti bergerak. Dia berbalik untuk menatapnya, bukankah aku akan membuat malu sekolah pedang kunoku jika aku pergi begitu saja sudahlah. Aku sudah lama tidak membunuh, jadi aku akan memberi makan kalian semua pada pedangku. Yang Ye hendak bertindak saat dia berbicara, dan Zixin merasa ngeri dengan ini. Dia dengan cepat berkata, Sekte Beastmaster saya tidak berniat untuk tidak menghormati sekolah pedang kuno. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Bagaimana saya bisa berani mempersulit Anda jika saya tahu bahwa Anda berasal dari sekolah pedang kuno? Kamu berharap aku membiarkan masa lalu berlalu? Yang Ye berbicara dengan ganas, dan niat membunuh di matanya tampaknya material. Sepertinya dia akan melakukan pembantaian kapan saja. Zixin merenung sejenak, lalu dia menjentikan dengan pergelangan tangannya. Sebuah cincin spasial muncul di depan Yang Ye saat dia berkata, ada 500 batu energi tingkat ekstrim dan inti dalam dari 100 binatang iblis Exalt Realm di sana. Mohon terimalah hadiah kecil ini sebagai permintaan maaf saya kepada Anda. Yang Ye meliriknya sebelum dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan cincin spasial terbang ke genggamannya. Dia berkata, jika aku tidak memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, maka aku mungkin akan memanggang dan menikmati singa di bawahmu itu. Begitu dia selesai berbicara, dia membawa Fan Meng bersamanya saat dia berbalik dan pergi. Fan Meng, sebaliknya, memegang erat Fan Li. Li Qingyi buru-buru mengikuti mereka. Zixin hendak mengatakan sesuatu saat menyaksikan adegan ini. Namun, Li Qingyi tiba-tiba berbalik dan berkata, saya wanitanya. Kembali ke sekte Anda dan beritahu Master Sekte Anda bahwa jika dia ingin bertindak melawan Stellar Sky City saya, maka dia harus terlebih dahulu memikirkan konsekuensinya. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Zixin dengan ejekan sebelum dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Yang Ye. Mata Zixin hampir bisa menyemburkan api dari amarah yang dia rasakan, dan dadanya naik dan turun dengan cepat. Dia jelas sangat marah. Saat dia melihat kelompok Yang Ye lenyap di balik tabir malam, Zixin menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia terdiam di tempat untuk beberapa waktu, dan alisnya secara bertahap berkerut. Lama berlalu sebelum dia tiba-tiba membuka matanya, sialan aku jatuh cinta pada tipuannya, dia bukan murid sekolah pedang kuno. Mengaum. Teriakan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergema sekali lagi di seluruh pegunungan yang tenang, dan kemudian seluruh area mulai gempa.